Dan menurut saya, orang memilih Pak Jokowi bukan karena beliau siapa-siapa, tapi justru karena beliau seperti kita, dari kampung, dari kesederhanaan, dari jalan yang tidak dilapisi karpet merah. Satu merasa punya peran besar, dan yang satu hanya tersenyum dan berkata, "Saya orang kampung." Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua tadi ya. Siap ya. Pak izin menanggapi pernyataan Pak JK kemarin sempat menyinggung Pak Jokowi terkait menjadi presiden karena ada jasanya Pak JK, itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Tadi gimana Pak? Kan kemarin Pak JK juga sempat menyinggung kalau misalnya Bapak menjadi presiden bisa rusak negara ini gitu. Yang menilai bukan saya. Jiwa, terima kasih Dan. Ketika Pak Jokowi ditanya tentang pernyataan Yusuf Kalla yang membawa dia dari Solo ke Jakarta, beliau tidak membalas dengan bantahan, tidak juga dengan balasan panjang. Cukup satu kalimat sederhana, "Saya bukan siapa-siapa, saya orang kampung," sambil tersenyum. Sekilas biasa saja, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membesarkan dirinya sendiri. Kalimat itu bukanlah sekedar jawaban, tapi cermin karakter. Dan menurut saya, orang memilih Pak Jokowi bukan karena beliau siapa-siapa, tapi justru karena beliau seperti kita, dari kampung, dari kesederhanaan, dari jalan yang tidak dilapisi karpet merah. Adapun soal bantuan, mari kita jernihkan. Dalam politik, membantu seseorang bukanlah amal tanpa harap. Setiap pilihan pasti ada perhitungan. Setiap dukungan pasti ada keyakinan. Jika Yusuf Kalla dulu mendukung, itu karena dia melihat peluang kemenangan, bukan sekedar memberi, tapi juga membaca arah angin. Jadi, ketika hari ini ada nada merasa paling berjasa, maka publik pun bisa menilai dengan tenang. Apakah itu ketulusan atau ekspektasi yang tidak terpenuhi? Jadi, tak perlu merasa paling berjasa, karena dukungan dalam politik seringkali datang bersama kepentingan. Dan ketika kepentingan itu tidak lagi menemukan tempat, seperti jangan-jangan di masa pemerintahan Pak Jokowi bisnisnya jadi susah. Ini hanya firasat saya saja. Jangan diambil hati. Belum tentu kebenaran. Jadi, firasat itu tak perlu dianggap benar ya, karena kita harus memberi informasi dengan jernih, jelas, dan bersih. Karena kepentingan tidak lagi menemukan tempat, maka yang tersisa bukan lagi kedekatan, melainkan nada-nada yang berubah arah. Perlu diingat, takdir kepemimpinan tidak pernah berdiri hanya pada satu tangan saja. Ia adalah pertemuan antara kerja keras dan kepercayaan rakyat, dan yang paling tak terlihat adalah
kehendak Tuhan. Dan tentang kebencian, sejarah sudah terlalu sering membuktikan orang yang larut dalam kebencian pelan-pelan justru terseret oleh emosinya sendiri. Sementara yang tetap tenang dan tetap berjalan tanpa perlu menjatuhkan siapa-siapa. Pernahkah kalian melihat satu kali saja Pak Jokowi menjatuhkan orang, menjelek-jelekkan orang? Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bila jasa diangkat bagai mahkota, maka ikhlas telah gugur maknanya. Bila benci dijadikan senjata, maka hati sendiri yang pertama terluka. Yang tenang tak perlu meninggikan suara, karena waktu akan bicara. Saya Beni Budaya.